Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, saat ini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok 2, yang dimana beranggotakan 2 orang, yaitu Dewi Wulandari Kelitin dan saya sendiri, Dewika Maturwei. Jadi materi untuk kelompok kami yaitu tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Agar tidak membuang waktu, langsung saja saya mulai. Jadi sebelum kita ketahui tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum, kita ketahui dulu tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Pada umumnya, ahli kurikulum memandang bahwa kegiatan pengembangan kurikulum sebagai suatu proses yang kontinu, merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa kurikulum, yaitu komponen, tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum Jika proses pengembangan kurikulum berjalan secara efektif dan efisien, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dari penjelasan di atas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, jadi disimpulkan bahwa pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Itu merupakan pengertian dari prinsip pengembangan kurikulum. Jadi pada prinsip pengembangan kurikulum ini terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Jadi materi untuk kelompok kami itu tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Jadi pada prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum ini terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan.
Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, tentang prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat bantu pengajaran. Dan yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi. Ya, prinsip yang pertama yaitu tentang prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya, pada prinsip tersebut memiliki perumusan. Jadi perumusan tujuan pendidikan bersumber pada 6 hal, yaitu yang pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen lembaga negara mengenai tujuan strategi pembangunan pendidikan. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat, survei tentang manpower atau sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kelima, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Yang keenam, tentang penelitian. Yang prinsip kedua, tentang prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Ya, jadi pada prinsip kedua ini terdapat 3 hal. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Ya, selanjutnya tentang prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada 8 hal, namun saya hanya menyebutkan 4 saja, sedangkan 4-nya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama, apakah metode yang digunakan cocok? Yang kedua, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individu siswa? Yang ketiga, apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Dan yang keempat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor?
Ya, itu ada materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Dewi. Kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu A. Apakah metode yang digunakan cocok? Yang dimaksud dengan apakah metode yang digunakan ini cocok, bagaimana seorang guru ini dia mengajar, apakah teknik yang ia gunakan ini relevan dengan siswa atau tidak. B. Apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. C. Apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. D. Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? E. Apakah metodologi tersebut lebih mengaktifkan siswa? F. Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Dan G. Apakah metode tersebut dapat menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah sekaligus mendorong penggunaan sumber belajar di rumah dan di masyarakat? H. Perlunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, bukan hanya learning by seeing and knowing. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan pemeliharaan media dan alat bantu pengajaran. Yang dimaksud di sini yaitu proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu A. Alat atau media, yaitu pengajaran yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, cari penggantinya. B. Kalau ada alat yang dibuat, hendaknya memerhatikan apa? Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memerhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuatnya, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. C. Bagaimana pengorganisasian alat dan bahan? Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan belajar? Apakah dalam modul dan pakai belajar? D. Adanya pemahaman bahwa hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Adanya pemahaman bahwa hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Masuk ke slide yang kelima atau slide yang terakhir. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi, di mana kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur. Dalam perencanaan penilaian juga perlu mempertimbangkannya, di mana beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus meliputi beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan dan materi-materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya dari penyampaian materi kami mohon maaf. Terima kasih.